Nah, jadi kalau yang belum pernah install, pasti di sini install gitu ya. Download apa install ya tulisannya. Nah, download ya, keunduh. Kemudian, tapi karena saya sudah, jadi saya tinggal open saja. Sambil itu, sambil, nah itu udah ketemu belum itunya Bapak Ibu, teman-teman? Sudah ketemukah ininya? Aplikasinya udah ketemu? Oh iya. Udah. Oke. Nah, nanti kalau sudah tinggal install aja. Kalau udah install nanti dibuka ya, di open. Opennya bisa dari sini atau feedback ya. Atau bisa dari yang sudah terinstall tadi. Kayak saya kan di sini nih. Kalau udah install, udah selesai prosesnya, nanti akan ada ikonnya di sini kan di HP kita. Nah, apakah sudah sampai situ? Belum. Belum. Belum ya. Oke, kita tunggu. Bentar Bu, belum. Oke, siap. Ini stop aja ya. Nah, Bentar jadi dulu. iya, jadi kayak gitu, sama kayak install biasa, sama kayak install apa aplikasi-aplikasi biasa itu untuk install assembler edu. Kalau misalnya saya kecepatan, sebenarnya di channel YouTube saya juga sudah eh, saya post untuk apa tuh? Untuk cara install assembler edu di HP. Jadi dengan mempunyai apa aplikasi assembler edu itu nanti kita bisa mengambil topik-topik mata pelajaran tertentu yang kita inginkan gitu dari aplikasi assembler edu itu. Ada topik-topik tentang IPA, matematika, IPS dan sebagainya dan itu kita tinggal pakai saja untuk materi ajar atau bahan ajar 3D dan augmented reality. Nah, 3D sendiri kan pasti Bapak Ibu sudah biasa ya, sudah kenal lama. Untuk yang augmented reality itu seperti yang mungkin yang saya pernah share ya kalau di medsos saya itu bisa meletakkan misalnya apalah yang akan kita tampilkan ke siswa itu bisa seolah-olah tampil di dunia nyata gitu. Padahal dia kan nggak ada gitu. Padahal dia di HP. Tapi bisa kita seolah-olah bisa kita pegang, bisa kita hadirkan ke dunia nyata gitu. Jadi assembler maksudnya augmented reality itu gabungan dari bentuk-bentuk 3D ataupun dua dimensi bahkan dengan kehidupan nyata gitu. Jadi dihadirkan ke kehidupan nyata dan nanti ke depannya itu akan begitu sebenarnya. Nanti ke depannya itu dunia akan seperti itu. Gabungan antara alam maya dengan alam nyata gitu. Jadi seperti YouTube-nya yang pemilik FB itu ya, di situ malah sudah dicontohkan kita itu bisa hadir misalnya di konser yang sedang ada di Amerika seperti itu. Jadi bentuknya seperti holo begitulah. Saking canggihnya ya. Mudah-mudahan kita bisa juga nanti mengikuti kecanggihan zaman seperti itu. Apakah sudah selesai installnya, teman-teman yang cantik? Kan kan, oh ada Pak Abi ya. Oh, Pak Abi kan. Lagi downloading assets. Oke, oh iya, dia iya sih karena ada aset-aset 3D itu jadinya biasanya ada kayak loading assembler itu. Loadingnya itu Ini karena ada pakai aset sign up ya Bu? pakai. Oh iya, Sign pakai up sign ya? up. Oh kalau sudah seperti biasa sih sign up atau saya itu ya saya share screen untuk YouTube yang sudah saya itukan yang sudah saya upload.
yang sudah saya upload tentang cara install assembler edu di HP. Mana sebentar saya cari ini cara install assembler edu. Ntar saya share screen sambil itu ya, sambil install di HP sambil menunggu. Nah, ini yang sudah saya post ke ke YouTube channel saya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di channel Samini Sinau. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana install assembler edu di HP. Nah, pertama tentu saja kita ke Play Store ya untuk HP Android. Nah, kemudian klik Play Store dan lalu ketikkan assembler edu. Lalu enter ya. Setelah itu, nah seperti inilah icon dari assembler edu. Dipastikan yang seperti ini ya ikonnya, lalu klik install. Nah, kemudian kita tunggu loadingnya ya. Ini kalau kecepatan internetnya cepat maka bisa lebih cepat juga. Nah, ini sudah terinstall ya, sudah ada open di sini, bisa kita open atau kita bisa balik ke beranda HP kita ya. Kemudian kita cari assembler edu yang sudah kita install tadi. Nah, ini dia logo atau ikon dari assembler edu dan kita bisa tinggal klik saja untuk membukanya. Nah, kemudian tunggu ya sebentar. Kemudian klik allow ya untuk mengizinkan assembler edu mengakses media di HP kita. Nah, kemudian tunggu loadingnya untuk terbuka ke pendaftaran. Nah, ini pilih, kalau udah sampai sini pilih bahasa Indonesia aja ya, kalau yang biasa bahasa Indonesia. Kalau Bu Endah, Mbak Dian, Bu Yunita itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Rusia, bahasa Belanda juga boleh ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja pilihnya. Udah sampai sini belum? Udah selesai, Bu. Oh, malah udah selesai ya. Ya udah. Udah ini. masuk. Ini Udah selesai. pilih bahasa, kita create saja bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, selamat datang di assembler edu. Assembler edu merupakan platform bagi siswa dan belajar di mana nama lengkap kita ya. Jadi ini diisikan nama saya, lengkap. Kemudian isikan email. Nah, email ini nanti akan digunakan untuk login ya, dan juga email ini nanti akan dikirimkan verifikasi. Jadi setelah klik daftar itu nanti teman-teman buka emailnya ya untuk konfirmasi. Nah, ketika akan login pertama itu saja untuk username-nya, teman mau menggunakan kata sandi ya. Nah, baru kemudian klik daftar ya. Kan setelah isikan, kemudian isikan passwordnya itu password baru juga nggak apa-apa, nggak harus password email gitu, cuma diingat-ingat gitu, kalau nggak dicatat biasanya langsung lupa, kayak saya sih, kalau saya gampang lupa jadi dicatat biar nggak lupa karena nanti akan dipakai untuk login. Nah, setelah selesai itu kemudian saya setuju ya, karena ini kan syarat dan ketentuan harus dicentang, terus baru daftar. Nah, setelah daftar itu kemudian login. Nah, kemudian untuk login atau masuk kita tinggal ketikkan email yang tadi kita sudah daftarkan ya. Ketikkan email, kemudian masukkan passwordnya. Password yang tadi.
beranda Nah, akun kalau assembler sudah Edukit. Itu nanti akan begini ya bentuknya seperti ini. Saya buka saja yang HP saya. Yang HP. Mana dia yang HP saya? Jadi install assembler. Nah, nih saya share lagi. Nih. Jadi kan tadi kalau sudah, oh iya semua sudah ya, sudah apa? Sudah install ini. Kalau yang install, yang enggak juga. Nih, ya ya, udah Bu. ya kalau udah ada ini kan diklik. Nah, klik itu. Kemudian masuk. Kalau udah punya akun tadi kan udah daftar akun ya. Sampai di sini kan pasti udah punya akun yang tadi didaftarkan. Nah, kalau punya saya seperti ini karena udah login dan udah pernah login gitu jadi maksudnya enggak diminta login lagi. Kalau Bapak Ibu mungkin baru sekali login gitu diminta untuk masukkan email dan passwordnya ya. Udah login belum Bapak Ibu, teman-teman? Sudah login. Dan sampai di kelas Anda itu. Oh iya, sudah sampai kelas ini ya. Oh iya, kelas Anda. Iya sama. Jadi kita sama ya, sudah sampai di kelas Anda. Nah, terus ada apa aja sih di sini? Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa membuat kelas seperti classroom gitu. Jadi bisa ngundang sebentar ya, saya ada telepon. Oh iya, di mana Pak? Di mahasiswa gitu. Iya, ke depan dikit Pak, ke depan dikit yang warna sekar, ke depan itu yang ada pagernya ada sepeda. RT 5, RW 8. Sama sih deretan. Nah iya, ada pagernya, ada sepeda. Oh iya. Maaf, saya tuh order itu order yang bilang Bapak itu suruh ngasih itunya di orangnya udah di depan yang maaf ya itu saya order itu Mbak Dian tugas kuliah masa harus tulis tangan dan harus dikirim ke ketua jadi saya order grab tadi baru dijemput sekarang. Nah kita lanjutkan ya. Setelah di kelas Anda ini bisa untuk membuat kelas seperti classroom, bisa menambahkan juga murid gitu. Jadi kita Suaranya jadi jauh ya Bu. Oh iya kan saya kesonoin tadi telepon. Sekarang Nah, kedengeran Bu. Nah, kelas ini mirip seperti Google Classroom itu bisa membuat kelas dan menambahkan siswa gitu. Tapi saya belum juga sih, ini hanya untuk apa? Masih dengan teman-teman aja yang sesama pengguna assembler gitu. Belum sama murid saya juga. Baru bikin tapi belum menambahkan murid. Kemudian di sini ada topik. Nah, yang bagian bawah itu kan ada topik. Nah, di situ itu ada bermacam-macam topik gitu. Topik ini itu bisa dilihat dengan 3D atau bisa kita tampilkan juga dalam bentuk augmented reality. Misalnya yang mana ya? Misalnya mau lihat yang mana? Misalnya biologi lah, katak. Astronot. Ya udah apa aja Bu, apa aja? Ya ada apa aja ya, coba. Nah, gitu bisa kita klik terus klik tampilkan. Nah, biasanya nunggu loading juga sih karena ada aset-aset untuk ditampilkan itu. Jadi pasti ada loadingnya dulu. Nah, seperti ini apa sih? Oh, kalau ini mah tinggi ya, pakai bahasa Inggris lagi, bahasa apa tuh? Bahasa Latin. Nih, jadi bisa kita tampilkan seperti ini.
Ini pakai HP aja kan, pakai tangan. Geser-gesernya itu kalau mau putar-putar itu pakai jari satu aja. Kalau putar-putar jari satu, kalau mau membesarkan, mengecilkan itu dicubit kayak biasa, besar kecilkan zoom foto itu seperti biasa ya, dicubit cubit apa tuh, dibesarkan kecilkan. Menggeser-geser hanya itu. Kalau mau menggeser letaknya, misalnya ini terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, itu dengan dua jari, jadi dua jari didiemin, digeser gitu. Nah itu untuk menggeser letaknya. Tapi kalau untuk memutar-mutar itu pakai satu jari saja. Seperti itu. Tapi itu kalau tampilan yang 3D ya. Nah, di atas ini tampilan 3D atau yang ini tampilan augmented reality. Nah, kalau yang augmented reality itu harus ada landasan untuk kita meletakkan ya. Misalnya HP kita gitu. Misalnya saya klik di sini. Nah, kemudian oke. Nah, itu pasti minta itu tempat kayak ada nih yang kuning-kuning. Nah, ini saya mencoba pakai laptop yang apa tuh yang speknya rendah ini ya. Ternyata masih bisa juga. Dan ini apa tuh ada kalau kita mau menempatkan augmented reality di sini itu kita ada tanda yang kuning ini. Jadi kemarin itu kayak di foto saya yang ada dinosaurus itu saya di tempat laptop itu dan anak saya itu yang memfotokan gitu. Jadi HP yang pegang anak saya, terus sayanya ada di sana gitu. Jadi ditempatkannya di depan saya gitu. Jadi tap to place object. Jadi untuk meletakkannya kita klik. Nah, kita klik ini. Nah, itu jadi kan seperti itu ya, seperti di atas laptop. Kalau anak-anak ada di situ, itu seperti dekat dengan anak-anak seperti itu. Kita coba yang lain ya, kayaknya itu kurang menarik, nggak familiar. Kayak asing ya, soalnya kita kan SD. Coba yang lain, kemarin ada yang seru. Yang apa ya? Ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ada ya water cycle, yang apa tuh siklus air dan Ada bahasa Indonesia perkembangbiakan oh generasi. iya, ada yang bahasa Indonesia ya. Peredaran darah juga ada. Nah iya, nah itu konten-kontennya. Ini aja tuh, kalau nggak gabung kelas lain, apa nanya aja. Bu Sam, Apa? apa? Ini kok aku Apa? buat ini apa sih tadi assembly-nya itu kok buat kelas baru jadi begitu? Oh, nggak usah buat kelas baru kalau kan kelasnya di sini nih, di kelas. Nih, nggak usah. Ini nih. Atau gabung ke kelas lain gitu ya? Nggak usah, gini aja pas udah nggak usah gabung. Kok begini? Kok begini kayak apa sih? Bisa share. Ntar dulu ya, saya stop. Itu minta tolong Mas Budi share screen-nya. Oh itu pakai HP ya? Kayak apa? Au. Buat kelas baru. Pada tertawa. Iya ya buat kelas. Enggak sih bukannya langsung login pas open. Coba kalau dari depan lagi dari yang tampilan di HP-nya yang udah di-download tadi, yang udah diinstal tadi. Kayak apa? Ini yang udah di-download aku buka begini. Udah langsung semua begini. Langsung login, iya login. Bisa nanti buka materinya ya. Ini ketinggalan nih. Pakai oh ini direkam. Boleh. Kita bantuin Mas Budi itu. Iya login Bu Nunung. Login pakai yang didaftari tadi. Tadi kan pertama daftar itu, terus masukkan email, nama, email, password. Tadi udah ngelewatin itu belum? Udah masih mute itu. Tadi udah masukin itu apa? Nama, email,
terus Email. ya password. Username gitu-gitu tuh. Ya, Andi. berarti nah sekarang pas buka itu sekarang login masuk pakai email yang tadi. Kembali ulang lagi nih. Ya iyalah, nggak ulang lagi sih kan pas udah buka itu klik itu kan nanti suruh login. Nah, masukkan itu email yang tadi sama passwordnya. Kok ini di sini Anda tidak memiliki kelas apapun. Mari membuat kelas atau gabung kelas lain. Oh, kok bisa ya? Apa belum? Orang kelas lagi ribet. Itu Buat kelas baru, kemudian gabung kelas lain. Lu gabung aja lu. ya udah gabung kelas lain nggak apa-apa lah, gabung kelas lain nanti gabung Tinggal kelas lihat ke saya. bawah kayaknya ya. Lihat ke bawah ada topik, tulisan topik itu kan. Nggak Di usah bawahnya gabung ada kelas lain. topik gitu. Ya udah Bu Nunung gabung kelas saya aja. Nih saya share dulu. Saya Yang bener emang gue coret-coret. Ini katanya Bu Nunung suruh gabung ke kelasnya Busam. Ya nih gabung ke kelas saya aja, kodenya klik aja kok gabung kelas terus klik KZ Gabung kelas. terus Bisa tuliskan. masukkan kode undangan Ya Busam. iya ini kodenya KZ06 Oh, KJO. Z. Lanjutin Ya, lah. KZ. Masukin. Ya, KJO 6P. kecil semua. Ini nih. Ini O apa 0 ya? Oh, iya. Tunggu bentar. K, Z, juga belum. 6. KZO6V. Ada. Dah. Lagi lanjut. Lagi lanjut. Lagi loading. Oh iya. Nah, Ini iya. udah jadi- beranda materi no kelas 5A. Tuh. Tapi kan ada kelas sendiri juga kan? Udah pintek tuh masuk kelas. Iya. Nah, itu jadi Om, saya. jadi murid saya. Belum. Aku belum bikin tuh. Nggak apa-apa ntar aja itu. Tapi kan sekarang Bu Nunung ada ini kan kelas, topik, scan kamu itu ada nggak? Bawahnya. Di bawahnya. Ini beranda. Enggak ada kelas. Kalau punya Materi anggota. Oh, terus back aja ke belakang. Kan itu pasti Back aja. masuknya seperti ini kan bisa di back nih, bisa ke belakang. Nih. Iya, iya. Iya. Nah, ke belakang itu kan di bawahnya ada kelas, topik, scan kamu, gitu kan? Ini nih ada kelas, topik, scan kamu, itu kan? Ya enggak? Tahu loading di HP ku. Loading ya? Iya, karena kepenuhan. Kemarin aja saya ngapus-ngapusin karena kepenuhan. Iya, itu udah sama Bu Sam. Tadi tuh Nah. ada kelas, ada topik, ada scan, Nah, ada kamu sekarang, udah. sekarang coba topik dulu. Coba topik dulu. Nih, ini Buka topik-topik. topik. Topik, iya. Klik topik. Klik topik katanya. Iya. Ada macam-macam sih. Ada ilmu kehidupan ya sama. Iya, ilmu kehidupan, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, macam-macam. Downloadkan di Play Store. Kapan? Example Edu. Nah, ini tuh ada sumber energi alternatif, ada penyaluran energi listrik, macam-macam gaya. Yang bahasa Indonesia aja kita mencarinya ya, pelestarian sumber daya alam, gitu. Ada gerhana bulan, rantai makanan, ada sumber energi, ada struktur tanaman, manfaat energi matahari, dan sebagainya. Banyak banget topik-topik yang bisa kita langsung gunakan itu sama murid kita gitu. Perasaan kemarin ada yang bagus juga sih. Jadi macam-macam. Ini yang orang bikin. Nih, Example Edu. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita coba nih tampilkan yang sumber energi alternatif, tinggal diklik aja tampilkan. Cuma pakai loading gitu, karena dia loading asetnya ya, aset 3D untuk ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya kan gede gitu, udah kita cubit. Cubit itu maksudnya di zoom out gitu ya, dikecilin. Nah, ngecilinnya itu biasa kayak ngecilin foto itu.
Kalau gedein juga biasa. Kalau geser pakai jari satu. Jari satu. Jari satu digeser-geser. Mutar-putar-putar. Kalau geser tempatnya, misalnya ke kanan ke kiri pakai jari dua. Geser sini, geser sini. Tapi kalau cuma zoom itu jari dua. Kalau geser putar-putar itu ini satu. Jadi nah ini kalau untuk murid kan pasti seneng ya ngelihat kayak gini, no, dilihat-lihat kayak gini. Ada juga yang orang yang taruh ini juga bisa ditaruhin diletakkan apa video YouTube gitu. Jadi sekalian di sini itu bisa video YouTube juga ditaruh di sini. Jadi sekalian menerangkan. Bisa juga apa tulisan-tulisan gitu kayak tombol-tombol gitu dan bisa anak-anak bisa klik gitu. Nah, seperti itu tampilan kalau ini tampilan 3D. Sedangkan untuk tampilan augmented reality yang diklik itu yang ini, kalau ini sekarang ini 3D. Kalau nanti mau menampilkan augmented reality itu yang diklik yang sebelahnya. Yang sebelah 3D itu tinggal diklik aja. Klik. Nah, kemudian klik OK ya. Nanti klik OK. Nah, ini minta tempat untuk naruh gitu. Misalnya ini depan saya kan laptop. Jadi untuk naruhnya di atas laptop. Laptop kiloan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi misalnya murid ada di sana gitu, itu seolah-olah muridnya apa tuh bersatu sama sumber-sumber energi ini gitu. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik silangnya aja. Dan itu banyak topik-topik yang lain seperti perkembangbiakan vegetatif, kemarin sampai bagus-bagus juga gitu. Dan ini masih dalam tahap pengembangan juga. Ini buatan orang Indonesia ya, kantornya itu di Bandung. Bu Anita Justisia yang co-foundernya itu. Dan kemudian kalau nggak ada gitu topik di sini nggak ada gimana? Gitu. Nah kalau topik di sini tidak ada, nah ini tinggal back aja ya. Kalau topik di sini tidak ada, maka kita bisa membuat sendiri. Membuat sendirinya di mana? Di kamu ini. Kalau scan ini untuk gambar-gambar yang bisa di-scan 3D atau augmented reality. Maka scan-nya itu pakai aplikasi ini. Kemudian kalau mau membuat yang bukan, yang nggak ada di sini topiknya, nggak ada yang pengen kita pilih dari sini, kita bisa membuat dari kamu ini. Jadi tinggal klik aja kamu. Nah, itu diantara yang sudah saya buat. Saya juga masih sederhana-sederhana ya, karena masih belajar juga. Saya belum ahli ya, masih sederhana. Apa tuh project saya. Jadi di sini kalau mau membuat baru itu klik tambah ini. Tapi saya mau lihatkan misalnya yang saya buat. Misalnya ini, karena ini buatan kita, pas diklik itu bisa diubah, dilihat, diterbitkan, atau mau mengubah namanya, atau bisa juga menghapus. Nah ini misalnya saya mau ubah gitu. Ini masih bisa kita ubah-ubah. Ada ya. Ada buka hapus. Nah ini kita tunggu loadingnya ya, tergantung jaringan juga ya, sama memori HP-nya. Kalau memorinya penuh juga kadang itu lama gitu. Kayak HP saya itu HP jadul, jadi kadang loadingnya itu lama. Kalau kita back dulu ya, kenapa lama sekali? Lihat aja ya, kita lihat aja, nggak usah kita ubah. Nah, pas kita lihat itu di sini karena ini di akun kita ya, jadi di sini ada bisa memilih tampilkan dalam 3D atau tampilkan dalam AR. Nah, ini ada di sini.
Nah, kemarin itu saya membuat traditional food of Yogyakarta, makanan khas Yogyakarta gitu. Cuma ternyata di sini itu kalau nama-nama makanannya itu belum, coba kita tampilkan dalam 3D ya. Aset 3D-nya untuk makanan-makanan Jogja itu ternyata masih belum ada. Jadi saya masukkan gambar-gambar 2 dimensi. Tapi ternyata lemot ya loadingnya untuk menampilkan ini. Oh, yang lain aja ya. Mungkin itu agak berat. Mungkin yang mana ya? Ini. Nah, kita lihat kadang-kadang loading berat itu bisa jadi aset-aset yang kita gunakan itu banyak gitu ya. Karena itu sama kayak PowerPoint, itu ada slide-slide-nya. Jadi ada banyak slide gitu. Kalau semakin banyak kita menggunakan slide, video, dan sebagainya, itu maka semakin lama juga ya loadingnya karena loading aset itu. Nah, ini misalnya yang saya buat untuk bagian-bagian tumbuhan, ini juga masih belajar. Nah, untuk menggeser-gesernya, mutar-mutarnya seperti tadi ya, pakai 1 jari. Kalau menggeser, membesarkan kecilkan sama seperti foto. Nah, ini kita juga bisa klik nih. Klik misalnya 4 bunga, itu apa. Jadi kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan di sini. Penjelasannya itu bisa kita letakkan di sini. Atau bisa kita letakkan video di sini ya, bisa kita masukkan juga video, jadi nggak perlu nerangin gitu ya, diterangin sama videonya, itu bisa. Terus kalau memperlihatkan 3D, ya sama seperti tadi. Ini yang buatan kita ya, karena kita kan maunya yang sesuai topik kita gitu. Kalau di situ nggak cocok sama kita gitu, nah kita bisa membuat sendiri. Nih. Gitu. Jadi anak-anak bisa pegang-pegang, bisa klik gitu, bisa klik keterangannya seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Pasti nanti Bapak Ibu lebih canggih dari saya untuk membuat aset-asetnya. Kemudian, nah ini akun assembler ini itu ada macam-macam. Kalau saya itu akunnya individual plan. Nah, kalau individual plan itu sudah lebih banyak yang bisa diakses dan untuk bisa upload sendiri dan bisa mengkustomisasi gitu, mengubah-ubah markernya yang akan kita bagikan ke siswa. Kemudian kalau baru daftar itu biasanya di sini bukan individual plan ya, biasanya free plan. Nah, kalau diklik kelola langganan biasanya itu yang berbayar gitu. Tapi kan kita nggak mau yang berbayar, kita yang gratis aja. Nah, caranya kalau mau gratis terus, itu caranya ya menjadi Assembler Certified Educator. Nah, dan untuk menjadi Assembler Certified Educator itu juga nggak susah sih, sebenarnya gampang aja. Oh iya, untuk itu dulu mungkin ya kalau untuk kelas atau untuk membuat sendiri. Nanti mungkin akan di lain waktu gitu saya lanjutkan dengan cara share ke siswa bagaimana begitu ya. Sekarang karena kita akan juga mendaftar sebagai Assembler Certified Educator, jadi kita lanjutkan dulu. Ada Bu Kapus. Apa kabar Bu Kapus? Oh, sambil masak. Bu Dewi, lama nggak ketemu. Nah, jadi kalau dari yang tadi, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-temanku yang cantik dan ganteng? Adakah yang mau ditanyakan? Cara nge-share-nya pun Oh, cara nge-share-nya ya. Cara nge-share ke siswa ya. ya ke GCR atau ke WA iya. gitu bisa. Iya, bisa.
Oke, saya share screen lagi berarti ya. Saya share screen lagi yang HP saya. Nah, nih tadi ya, misalnya. Nah, ini juga bisa dikasih, cuma kok loadingnya lama ya kalau yang ini. Bisa dikasih interaktif gitu. Jadi misalnya kita bisa membuat game gitu. Cuma ini saya lama karena pakai HP. Kalau nanti saya tunjukkan yang pakai laptop. Yang pakai laptop itu lebih mudah karena kan megangnya pakai mouse gitu kan. Jadi nggak pakai jari. Kalau pakai jari itu kayaknya apa susah gitu. Nah, gimana cara membagikan ke siswa? Nah, kita tunggu loadingnya. Jadi kita tadi klik yang project kita, terus klik ubah ya. Ubah. Nah, nanti kita bisa publish atau bisa terbitkan project kita itu. Bisa publish atau terbitkan yang objek kita. Nah, misalnya ini. Ini tadi ya yang bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ini bagaimana cara share ke siswa? Nah, cara share ke siswanya nih ada tombol ini, tombol seperti upload ya. Ini tombol upload. Nah, oh iya kalau untuk previewnya kalau di project, kalau ini kan di project ya. Kalau di project itu previewnya pakai ini. Atau untuk melihatnya. Nah, kalau membuat project itu juga jangan lupa di save. Tapi sebelum itu ya belum sampai membuat dulu ya, tapi baru langkah-langkah mendaftar dan kemudian menjadi seorang Assembler Certified Educator. Karena kalau nggak jadi Assembler Certified Educator nanti apa tuh kita nggak bebas gitu untuk upload aset-aset yang kita inginkan karena kan terbatas, dia hanya free plan aja. Tapi kalau yang individual plan itu lebih banyak yang bisa kita akses gitu. Nah, tapi penasaran juga kan? Oh, misalnya ya bukan ini kita ya karena kita kan belum buat ya. Misalnya yang tadi ya Bu Lucia ya yang project yang dari aplikasinya ya. Iya. Oh iya, kita back aja dulu. Kita exit dulu. No. Nah, yang dari topik ini ya. Nah, topik ini misalnya yang mana aja ya? Yang misalnya yang mana aja? Misalnya volcano. Nah, di sini sama ada tombol ini, ada tombol share gitu ya, tombol unggah. Tombol itu bisa kita klik. Nah, kalau kita klik itu bisa bagikan proyek ke kelas. Jadi bisa kita kan membuat kelas tadi, bisa bagikan ke kelas, bisa bagikan ke kelas, bisa bagikan link. Kalau link kan bisa kemana-mana, bisa ke WA, bisa ke Facebook, bisa kemana aja. Kalau yang link ini. Terus bisa juga unduh marker. Nah ini marker barcode gitu ya. Bisa kita unduh barcode dan barcode itu bisa di-scan untuk melihat tampilannya itu. Misalnya ini aja ya. Misalnya ini tinggal kalau misalnya bagikan ke kelas, misalnya kita sudah membuat kelas, tinggal klik aja bagikan ke kelas. Nah, saya kan kelasnya banyak, ada ini. Nah, ya suruh pilih kelas yang mana gitu, apakah kelas 5A, apa kelas ruang virtual. Ini kan kelas saya ya, kelas saya kan ada 2 itu. Misalnya yang kelas 5A. Itu nah itu bisa bagikan tautannya. Tautan itu apa ya? Tautan itu link. Jadi linknya itu bisa kita copy. Nah ini bisa copy. Linknya itu bisa copy dan bisa kita bagikan. Misalnya ini saya bagikan ke mana ya? Ke WA yang tadi.
Ini misalnya yang ini. Jadi bisa bagikan link gitu dan bisa dilihat. Bisa dilihat di mana tadi saya? Assembler. Nah, jadi ini link ini bisa dibagikan kemana saja, ke WA, kemana saja. Kemudian kalau unduh marker, nah ini markernya bisa kita unduh. Jadi kalau diunduh itu kita juga bisa bagikan ke WA kemana saja gitu. Untuk bisa di-scan. Seperti ini ya, unduh marker. Nah, unduh marker, klik langsung kita bisa bagikan ke WA. Misalnya ke WA ini ya. Bisa kita langsung bagikan ke WA. Dan itu marker itu bisa di-scan ya. Di-scan untuk melihat tampilan yang tadi itu. Gitu. Jadi untuk membagikan proyek ini juga mudah ya. Walaupun bukan buatan kita gitu, kita tinggal pakai saja dan banyak topik-topiknya banyak. Seperti itu. Nah, apakah cukup jelas Bu Rina atau ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih sudah berhasil nih nyoba Bu Sam. Wow. Terima kasih. Alhamdulillah. Sam. Ya, siap. Ini nanya kalau kita buat seperti itu tuh otomatis suara kita atau memang sudah ada dari sananya itunya penjelasan ke siswa itu? Penjelasan siswa bisa kita dari kita atau bisa pakai YouTube juga bisa, video YouTube juga bisa. Kalau misalnya yang mau bikin sendiri, tapi kalau yang udah ada di sini topik-topik yang ada di aplikasinya itu udah dari sana, memang udah ada dari sana. Udah disediakan. Hanya share aja. Tinggal share doang apa yang Iya. akan kita bagikan ke siswa, dia langsung Iya. otomatis sudah ada semuanya ya? Iya. Tapi harus Seperti itu, pilih ya kan? topik yang sesuai, ya. Ya udah di situ sudah ada. Nah, kemudian nah untuk meningkatkan apa tuh? Karena apa? Karena tadi kan kalau baru pertama kan itu akun Bapak Ibu, akun teman-teman pasti akunnya free plan ya. Dan free plan itu untuk untuk membuat sendiri gitu, untuk misalnya mau upload 3D gitu terbatas, dia hanya 8 mega kalau nggak salah ya, hanya 8 mega dan ya terbatas gitu. Kalau untuk membuat sendiri ya, tapi kalau untuk menggunakan ya masih bisa. Kalau seperti saya itu saya sudah di level 4 ya, jadi lebih banyak space yang diberikan untuk mengupload sendiri aset 3D. Terus apalagi pekerjaan kita tadi ya. Pekerjaan kita tadi lagi adalah nah kan kita install sudah, mendaftarkan sudah tadi, mencoba fitur Assembler Edu di HP sudah. Nah, sekarang kita saatnya mencoba di Assembler yang di laptop. Nah, pakai Assembler Studio namanya. Ini bisa pakai link ini ya. Saya copy ke chat. Coba, bisa enggak? Copy. Saya kopikan ke chat. Nah, ini bisa buka studioassembler.com. Saya juga coba buka ya untuk Assembler Edu yang di HP, yang di HP, yang di laptop. Iya, kita Ini mendaftar. kayaknya itu ya harus spek handphonenya juga harus tinggi berarti ya? Enggak tuh, aku aja ini. Nah, Xiaomi ini. Soalnya aku dari tadi kelempar terus, kenapa ya? Oh, mungkin lagi banyak yang banyak yang dibuka gitu. Kalau diklik yang segi yang ini,
yang mana ya HP saya bentar. Biasanya kadang banyak buka gitu suka nge-lag, jadi kelempar lagi gitu. Tapi kalau enggak biasanya lebih cepat juga. Nih misalnya saya share nih. Yang kalau di bawah ini ya yang ya kalau saya sih di sini gitu, lihatnya dari yang kotak ini, kalau diklik kan kita suka banyak buka gitu. Nah, ini banyak buka gitu suka bikin nge-lag. Jadi mendingan ditutup aja gitu. Buang-buangin yang enggak yang sekarang enggak di itu. Gitu. Biasanya itu bikin nge-lag juga. Ketutup itu saya lupa. Lupa. Tapi enggak apa-apa ya. Terima kasih Bu Salam. Oke, mudah-mudahan itu ya bisa gitu. Nah, kemudian sekarang kita harus mendaftar sebagai Assembler Certified Educator. Mau nyoba itu dulu ya. Nyoba yang di laptop. Coba yang di laptop itu loginnya ke Assembler Studio ya. Assembler Studio. Nah, yang HP sudah ya, yang HP sudah, kita yang ke Assembler Studio. Nah, kalau jadi apa linknya studio.assemblerworld.com. Nah, kalau ini tampilan iya saya belum share screen. Nah, ini sama ya, sama seperti tampilan di HP kita itu. Nah, ini kalau tadi ya, sebelum masuk itu ke link yang tadi, studio.assembler.com. Karena saya udah login, jadi ya ini udah apa? Udah ada tampilan seperti di HP. Tapi kalau mungkin teman-teman belum login, itu di sininya mungkin diminta login dulu ya. Diminta login dulu. Loginnya berarti pakai yang tadi, yang didaftarkan tadi. Sama kayak yang di HP. Tuh. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau di sini itu lebih mudah gitu. Misalnya mau membuat project baru, itu tinggal klik aja tambah. Sini lebih ringan gitulah daripada di HP. Maksudnya megangnya gitu karena kita kan pakai mouse. Nah, ini itu lebih mudah. Kalau di HP kan pakai jari agak susah. Nah, jadi kalau yang di laptop itu seperti ini, ada lapangannya. Kalau saya pertama tuh manggilnya lapangan. Dan ini ada namanya marker ya, marker. Dia ada marker area namanya. Dan ini depan bisa nah, marker area ini untuk meletakkan yang aset-aset yang akan kita buat ya. Jadi ada di sini nih. Tapi ini juga masih dalam penyempurnaan gitu. Setiap bulan itu pasti ada update baru. Nah, ini 3D-nya di sini. Kalau yang pakai laptop itu di sebelah kiri. Kalau pakai HP kan di bawah ya. Tapi kalau untuk laptop itu di kiri. Dan di sini sudah disediakan aset-aset yang bisa kita gunakan. Udah banyak macam-macam, ada mau membuat apa itu sudah disediakan di sini. Nah, kalau yang seperti tadi, kalau misalnya level 1, level 2 itu untuk apa sih? Untuk kalau misalnya mau custom, mau membuat sendiri, mau meng-custom barcode itu dikasih kesempatannya banyak gitu. Tapi pakai free plan juga bisa membuat ini. Misalnya seperti tadi ya, saya kan pakai
Misalnya apa? Misalnya bangunan atau orang. Ya. Nah, misalnya mau membuat tentang apa profesi gitu ya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, bisa memilih ini karakternya, bisa memilih orang-orangnya di sini. Misalnya musisi atau misalnya tukang masak gitu bisa. Nah, bisa tinggal diklik aja. Diklik karakternya. Nah, kemudian dia di sini. Nah, ini bisa dibesarkan kecilkan. Kalau besar kecilkan itu pakai ini scale, pakai skala. Tinggal ditarik. Ditarik, pakai mouse aja. Bisa besar. Kemudian nah, ini harus dilihat dari atas, bawah, kiri. Lah, ini kan nyangkut ya orangnya, nyangkut di marker area. Artinya dia nembus gitu, nembus ke tanah. Nah, nggak boleh kayak gitu. Dia harus nginjek bumi, harus di tanah. Nah, caranya diklik orangnya, kemudian ini ditarik ke atas. Ya, tarik ke atas dan kira-kira nah sini. Berdiri di situ. Nah, jadi kan ini udah nggak nyangkut, udah ada di atas ini. Jangan melayang juga ya, karena dia kan orang, bukan hantu, jadi nggak boleh melayang juga. Nah, kemudian bisa dilihat dari kanan, kiri, dari depan, belakang, seperti itu bisa dilihat. Dan ini juga bisa dibuat apa tuh, dikasih interaksi gitu. Jadi dia bisa interaktif, ketika diklik maka dia akan menuju ke mana. Nah, caranya bagaimana? Caranya ditambahkan scene-nya, atau kalau di PowerPoint itu sama slide-nya itu. Ini slide 1, kemudian ini slide 2. Jadi misalnya itu gambar ini, jadi kita bisa membuat game ya dari ini, karena ini bisa misalnya orangnya di sini. Atau misalnya saya tambahkan lain lah. Kalau orang kayaknya rada aneh ya diklik. Nah, misalnya tombol yang lain misalnya, cuma tergantung apa tuh? Tergantung koneksi juga ya, karena saya ini sambil Zoom, kadang-kadang internet jadi nge-lag gitu. Nah, ini aja agak lama ya. Nih misalnya saya tambahkan tombol next gitu misalnya. Ini misalnya saya tambahkan tombol next ya di sini. Jadi misalnya setelah masuk sini atau udah banyak misalnya. Oh iya, untuk menggeser-geser kalau di laptop lebih gampang karena pakai mouse kan, tinggal gini-gini geser-geser aja. Gitu. Untuk seperti tadi besar kecilkan. Dan ini juga jangan di bawah itu ya, tapi ke atas. Nah, kita lihat dari bawah juga udah enggak, ini dari samping kiri kanan, kita misalnya maunya dia di situ. Nah, ini bisa kita kasih interaksi. Tapi kita taruh dulu di scene kedua ya. Misalnya objeknya ini aja lah yang serem. Nih, Widih. Ini Fatir takut nih ntar ada ini. Nah, misalnya kita letakkan ini. Letakkan objek ini, saya letakkan hewan ini. Nah, ini tergantung koneksi internetnya juga ya, karena makanya saya tes jaringan itu, saya takut udah banyak yang ikut tapi ternyata enggak lancar. Nah, seperti ini nanti bisa kita buat game gitu. Kayak misalnya nih kan halaman pertama. Nah, si next ini bisa kita kasih interaksi untuk ketika diklik itu langsung menuju ke yang tadi, binatang tadi. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal diklik yang titik 3 ini, kemudian klik on tab. Nah, ketika klik on tab ada switch scene. Nah, ini switch scene ya. Switch scene. Nah, switch scene itu artinya berganti, berpindah ke scene lain. Nah, scene mana dia akan setelah klik ini dia akan menuju ke scene mana? Tentu saja bukan scene 1 ya, karena scene 1 kan di sini. Kita akan menuju ke scene 2. Maka kita taruh aja di sini scene 2. Sudah selesai. Jadi kita coba misalnya preview atau apa ya, preview ya, kita preview apakah jalan interaktifnya itu. Nah, tunggu loadingnya ya. Nah, ini
bisa kita play. Nah, ini tampilan 3D-nya ya, tampilan 3D-nya seperti ini. Kemudian kalau kita klik next, nah klik next langsung ke sini. Jadi kalau kita punya banyak scene dan itu kita bisa membuat game yang seru untuk anak-anak, misalnya kan bisa aja kita bikin, nah jadi gitu. Kemudian nah, itu saja ya. Jadi nah, jadi kayak gitu. Bisa bikin apa? Bisa bikin seperti game gitulah. Jadi seru kan kalau ngajar pakai game kayak gitu kan seru. Jadi bisa lebih menarik gitu. Bisa diarahkan ke sini. Misalnya di sini perkalian gitu. Ketika klik next di sini ada pilihan-pilihan misalnya. Terus pilihan-pilihannya itu kan bisa kita isi benar, salah. Itu bisa kita kasih interaktif, bisa kita kasih trigger gitu ya untuk diarahkan apakah itu jawaban benar, apakah salah gitu. Jadi bisa dibuat untuk selain untuk menampilkan 3D atau augmented reality, itu juga bisa kita gunakan untuk membuat game seperti itu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak nanti kita langsung lanjut di sekolah ya, ntar belajar di sekolah enggak online gitu. Ada yang curang. mau? Boleh Enak ntar. deh. Ya ntar Zoom lagi juga boleh. Boleh. Canda Bu. Seru sih, sebenarnya seru dan menantang juga gitu. Nah, sekarang kan masih ada waktu 15 menit, kita gimana caranya menjadi assembler certified educator gitu ya. Jadi yang bersertifikat gitu dan kita mempunyai punya akses yang lebih banyak dan lebih lama gitu. Sebenarnya ada yang berbayar sih, jadi nggak perlu ngerjain tugas-tugas dari assembler, itu udah otomatis bisa akses banyak. Tapi kan kita nggak mau bayar-bayar, kalau ada yang gratis ngapa bayar ya. Tapi kalau ada yang mau bayar itu juga ada fitur yang berbayarnya gitu. Terus kita kan tugas selanjutnya kita mau mendaftar menjadi seorang assembler certified educator. Gimana caranya? Nah, yang tadi ya. Yang tadi nah, kita kan udah nyoba tadi ya yang di laptop. Nah, laptop itu lebih mudah, nggak kayak di HP karena jari kita jempolnya kegedean gitu. Nah, untuk menjadi seorang assembler certified educator, nah ini ke edu.assembler ini mah ke itu ya, ke sini dulu. Ke sini dulu. Apa ini dulu ya, lihat tugas-tugasnya. Kalau lihat tugas-tugasnya sih, tapi belum lah, ntar malah pusing. Sebenarnya tugasnya nggak pusing, kayak poin sebenarnya untuk level 1 itu hanya butuh poin 100 dan poin 100 itu bisa didapatkan dengan membuat grup, misalnya membuat grup WA gitu yang anggotanya minimal 50 orang terus dilaporkan ke assembler, maka kita dapat poin 100 dan langsung naik ke level 1 begitu. Membuat komunitas di Facebook gitu juga dihargai, kalau anggotanya sudah ada minimal 50 itu juga dihargai 100 poin dan bisa langsung level 1 begitu. Nah, untuk mendaftar sebagai assembler certified educator itu masuknya ke sini, http://AC itu assembler certified educator ASBLR back office, saya kopikan ke itu ya, ke chat. Saya kadang enggak itu. Oh, tampilan laptop enggak kelihatan. Oh, emang tadi enggak ya? Oh, kalau yang studio tadi yang ini. Studio tadi yang pakai laptop, yang ini. Yang assembler studio. Assembler studio itu untuk membuat atau menampilkan gitu ya. Tapi kalau untuk menampilkan augmented reality-nya tetap pakai itu ya, pakai HP. Kalau membuat itu bisa dengan studio nih, studioassembler.com. Nah, untuk menjadi seorang AC kita ke
AC yang itu yang saya share di chat ya, yang ac.assembler.com back office yang itu. Nah, saya coba juga ke situ. Saya share screen. Oh, sebentar, saya masih di sini. Nah. Saya share screen dulu. Nah, ini. Nah. Oh, kalau di sini nih tutup gitu ya. Nah, karena saya itu sering membuka ya, jadi saya taruh di bookmark aja, jadi gampang, saya nggak usah ngetik-ngetik. Saya taruh di bookmark, terus tinggal saya ini. Kalau ini Assembler Studio tadi, nah ini Assembler, kalau login kayak yang di HP, dan ini Assembler Certified Educator. Ini linknya itu yang saya ketikkan di itu ya, yang saya ketikkan di chat, yang ac@assembler.com back office. Nah, nanti diminta login ya. Kalau belum punya akun harus daftar lagi. Jadi create an account. Harus create an account. Apakah sudah sampai sini, teman-temanku? Bu Kapus. Busan. Nah, kalau sudah sampai sini berarti harus create an account. Jadi bikin account lagi. Jadi kalau yang tadi itu untuk kelas ya, untuk aplikasi assemblernya. Nah, ini untuk kalau kita menjadi seorang assembler certified educator, dan itu ada level-levelnya. Level inventor itu 1 sampai 3, kemudian explorer itu 1 sampai 8, kemudian baru wizard itu level 9. Nah, kalau wizard ini akunnya udah permanen, jadi udah semua bisa akses semua. Untuk wizard ini level 9. Nah, kita pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu ini, yang penting kita bisa menggunakan ya. Nah, kemudian create an account, klik aja create an account. Nah, seperti tadi, masukkan nama. Kalau saya sih, saya samain aja sama yang itu, sama yang untuk kelas tadi, yang untuk aplikasi Assembler Edu. Kalau saya gitu, saya samain. Ini samain. Nah, terus email, diisikan email, saya samain aja. Nah, kalau negara kita pilih Indonesia, ya kan? Ya kan kita masih di Indonesia. Bisa ketik I. Oh ya, dia harus memilih ya. Indonesia. Mana Indonesia jauh? Indonesia. Nah, nama seperti biasa, nama biasa. Nama ini akan tampil ya. Jadi kalau yang diketik apa ya itu. Misalnya saya emailnya ini. Email biasa, email edu, email itu bisa. Email apa aja bisa, email pribadi bisa. Kemudian ketikkan password. Kalau saya sama seperti password yang tadi. Jadi misalnya mau login gitu nggak bingung yang mana sih passwordnya gitu. Pokoknya kalau assembler ya passwordnya itu. Terus konfirmasi password, ngulang dari password yang ini. Nah, kalau referral code ini untuk yang level 9. Misalnya saya mengajak orang untuk mendaftar, kemudian saya udah level 9, itu bisa teman-teman masukkan referral code saya, tapi karena saya belum level 9 ya nggak usah isi ini. Kemudian tinggal register aja. Tinggal register. Jadi sama kayak tadi ya, cuma isikan nama, email, password. Referral code nggak usah diisi. Terus register, klik register. Karena saya udah register ya, jadi saya nggak register. Kalau sudah, itu tinggal login aja nanti. Back to login, terus login. Untuk login masukkan yang tadi yang sudah didaftarkan. Kalau saya ingatkan di sini sih karena saya pelupa, jadi di laptop itu saya save password karena saya pelupa. Jadi saya tinggal klik aja, passwordnya sudah ada, emailnya sudah ada, tinggal sign in. Nah di sini akun beda lagi nih. Kalau ini akun
Assembler Certified Educator. Nah, di sini saya level 4 ya. Level 4 itu poinnya 660 poin. Nah, kalau ini semenjak 1 bulan ini itu dikuasai orang Indonesia. Ini Pak Agung, ini orang Indonesia. Pak Jarnawi ini duta rumah belajar juga dari Bengkulu dan ketua IGI juga. Pak Jujun juga SRB juga dari rumah belajar. Dan ada juga Ace of the Month. Ace of the Month itu yang udah berkontribusi banyak ya. Kebetulan Pak Jarnawi kemarin sering mengadakan webinar gitu, membuat media-media gitu, jadi terpilih sebagai Ace of the Month dan itu mendapat poin 100 juga. Dan ini anggotanya bukan orang Indonesia aja, malah yang orang Indonesia itu sebenarnya di leaderboard tuh tadinya malah orang-orang asing, tapi sekarang sudah banyak yang orang Indonesia. Nah, ini kan orang bule-bule. Dan saya masih di urutan ke-26 dengan poin 660 itu explorer, masih explorer. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, apakah udah sampai sini? Pasti oh iya kan belum ada fotonya ya. Kalau yang itu misalnya klik dashboard, ada kan dashboard. Nah, klik dashboard itu belum ada fotonya. Nah, ganti fotonya di mana? Di sini di nama ini yang sebelah kanan atas di nama ini. Nah, dan view profile. Di nama itu view profile. Oh iya tadi ada itu ya, ada disuruh isi nama apa sih? Oh, yang itu. Ya pokoknya nama. Nah, di sini. Ini bisa diganti-ganti fotonya dari sini. Misalnya tadinya nggak ada kan, pasti di sini my profile picture. Itu tinggal diklik aja. Nanti bisa diganti. Nah, bisa diganti, bisa memilih file dari laptop kita. Atau ini bisa juga dari HP juga bisa. Nah, ini saya ya poinnya masih 660. Dan di sini ada leaderboard juga, mungkin untuk menyemangati ya. Dan itu bukan orang Indonesia aja, padahal ini kan orang Indonesia ya, Mbak Anita Justisia. Nah, nanti kalau sudah level 1 itu teman-teman akan diundang ke grup assembler yang officialnya gitu, diundang. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang kayak Pak Agung, Pak Jujun, Pak Jarnawi gitu, yang semua yang sudah level 1 itu diundang ke grup WA itu dari seluruh Indonesia. Untuk yang Indonesia, yang luar beda lagi ya grupnya. Kemudian ada juga event setiap 1 bulan itu ada meetup untuk assembler edu, dan itu diikuti seluruh Indonesia ya. Kemudian kalau malamnya itu untuk yang internasional, dan kita bisa ikut yang internasional juga. Setiap kita mengikuti webinar itu akan dikasih poin 10 seperti itu. Jadi tinggal dilapor. Nah, melaporkannya di mana? Melaporkannya di sini nih, di My Progress. My Progress. Nah, ini yang sudah saya lapor-laporkan itu. Banyak, ada juga yang di reject sih. Pertama-tama itu saya nggak tahu. Nah, ini udah 5 halaman. Ini yang pertama itu oh ini ya halaman tengah. Nah, yang pertama itu saya di reject, ditolak laporan saya karena ini saya melaporkan yang membuat komunitas FB itu ya, komunitas assembler di FB, tapi saya baru buat gitu, belum ada anggotanya, udah saya laporkan. Tapi itu juga nggak langsung di reject, itu di email dulu, Bu, saya reject ya, saya tolak ya itu laporannya karena belum ada anggotanya gitu. Jadi baik banget gitu yang Mbak Anita Justisia, masih muda tapi keren. Nah, kemudian saya laporkan lagi itu di hari berikutnya dan baru disetujui. Nah, ini ada poin-poinnya gitu. Seperti
Pokoknya setiap apapun yang kita laporkan itu dikasih poin, makanya akan terkumpul poin itu. Misalnya membuat postingan di blog itu ininya 20, misalnya gitu poinnya 20. Nah, kemudian saya mau, masih ada waktu sedikit. Apa saja sih tugas yang bisa dilakukan sampai bisa mencapai level-level itu. Nah, ini di sini di Assembler Edu. Saya kopikan ke chat. Ini ya. Ini linknya untuk, ini untuk bisa melihat tugas-tugas apa gitu. Tugas-tugasnya itu enggak kayak serem-serem gitu, enggak. Misalnya ikut pelatihan dikasih poin 10. Misalnya membuat WA group anggotanya 50 kasih poin 100 gitu. Terus membuat bahan ajar, misalnya kayak saya membuat padahal sederhana sekali gitu tetap diakuin gitu, dinilai gitu. Membuat bahan ajar kemudian dilaporkan kayak tadi. Kayak tadi cara lapornya udah belum saya tunjukin ya. Saya tunjukin belum sih? Nah, gitu. Nah, di sini tadi cara lapornya itu ya lupa. Cara lapornya itu di submit a progress. Nah, submit a progress. Nah, di sini tuliskan saja misalnya ngapain gitu, post ke FB misalnya tentang assembler gitu. Kemudian kalau lebih bagusnya dikasih linknya. Baru kita lampirkan SS-nya atau screenshot-nya gitu kita lampirkan di sini. Ambil dari laptop gitu ya. Sini. Baru nanti submit gitu. Dan semua apa yang kita lakukan tentang Assembler Edu itu dihargain, dikasih poin sama Assembler Edu. Makanya ada yang cepet banget, cuma untuk apa ya cepet-cepet. Yang penting kan kita bisa mengaplikasikan untuk murid ya. Sebenarnya yang penting itu kan bukan semata-mata untuk mencapai poin. Nah, itu kalau kita klik yang tas ini ya. Yang assembler, yang edu, nah itu tuh task list-nya itu. Nah, itu apa tugas-tugas yang bisa kita lakukan dan kemudian mendapat poin. Dapat poin. Nah, ini coba saya share lagi. Yang saya buka task list-nya, tugas-tugasnya ya. Tugas-tugas yang bisa kita lakukan untuk kemudian mendapat poin dan menaikkan level itu dari sini. Jadi nggak susah-susah amat gini, cuma like assembler page. Jadi like Facebooknya assembler itu kita klik ke sini masuk ke ke assembler. Nah, yang kita disuruh like. Kalau like aja kayak saya kan udah like. Nah, like itu dihargain 5 tadi ya poinnya. Nah, ini kita screenshot. Kalau saya screenshotnya itu pakai ini ya, light shot. Nah, di screenshot gini. Nah, kan disimpan fotonya atau pakai HP juga bisa kan screenshotnya. Nah, disimpan. Nah, nanti laporkan seperti yang tadi, laporan seperti tadi. Nah, itu misalnya ini untuk yang 5 poin ya. Dan ini yang untuk sekali aja, yang nggak bisa diulang-ulang. Like page-nya, like Facebook grupnya. Untuk join ke Facebook group yang umum gitu, yang bukan Indonesia aja, Instagramnya gitu-gitu ada di sini, dan ini hanya sekali aja. Kalau yang bisa berulang-ulang, yang 5 poin itu banyak. Mereferral teman, berpartisipasi, terus melaporkan, terus kemudian posting apa aja gitu tentang assembler ke sosmed gitu, laporin aja, tapi di SS juga di screenshot, terus gambarnya itu dilaporin. Itu terus ada yang 10 poin. 10 poin itu yang sekali itu ngasih
poin 5 bintang di di aplikasi assembler di HP gitu-gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik sendiri ya, ini pokoknya ini dikasih 10 poin. Nah, kalau ini bisa berulang-ulang, bikin video tutorial, misalnya berpartisipasi dalam dalam challenge. Jadi setiap bulan itu ada monthly challenge. Jadi tantangan bulanan gitu, ikut dapat 10 poin. Menghadiri seperti sekarang ini kalau dilaporin itu dapat 10 poin juga. Kemudian memberikan feedback juga 10 poin. Nah, kalau yang lumayan besar itu 20 poin. Nah, 20 poin itu misalnya jadi co-host di webinar, misalnya kayak saya itu, tapi saya belum melaporkan sih karena saya takut tadinya jaringan nggak bagus. Kemudian membuat video tutorial dengan ada ada voice overnya, ada subtitlenya gitu. Jadi nggak cuma video doang tapi ada suaranya. Ini bisa berulang-ulang ya dibuat dan mendapatkan 20 poin. Membuat RPP gitu. Kemudian membuat aktivitas di classroom yang tadi ya, bukan Google Classroom tapi Classroom Edu yang tadi. Membuat post di blog, misalnya posting di blog tentang assembler, pokoknya tentang assembler semua. Kemudian misalnya memberikan tadi itu kita share ke murid gitu ya, terus kita gunakan di kelas, itu kita foto-foto itu kita laporkan, itu juga mendapat poin 20. Dan membuat pelajaran juga. Nah, yang poin 50 itu ada menjadi as of the month. Kalau itu agak susah ya, as of the month. Tapi kalau Bapak Ibu pasti bisa. Kemudian mentranslate itu juga nilainya itu yang sekali. Kalau yang berulang-ulang itu bisa membuat webinar, membuat workshop itu dapat poin juga 50. Terus mengundang 100 anggota di Facebook atau di Telegram grup atau WhatsApp grup itu juga dapat nilai 50. Terus membuat webinar, nah itu juga dapat poin 50. Nah, ini yang mungkin lebih mudah ya, ini membuat assembler WA, assembler grup gitu. Karena kita banyak juga teman kan, tinggal ganti-gantian aja, yang ini bikin, yang itu bikin. Nah, itu poinnya 100 dan poin 100 itu langsung bisa ke level 1 gitu. Poin 100 bisa langsung ke level 1. Tapi itu sekali aja. Kalau yang lainnya itu masih banyak lagi ya yang bisa dari link tadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Wah, udah lewat waktunya, ini sudah jam 11.37. Sudah 11.37. Oh iya, untuk level-levelnya itu 100 itu level 1. Kalau level 2 itu ya 200 ya, 200. Gitu. Tapi gampang sih karena kan apa aja gitu dihargain sebagai poin gitu, dihargain poin gitu. Nah, sampai di situ dulu karena waktunya juga sudah siang. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Bu Kapus mau nanya nggak Bu Kapus? Bu Ari? Bu Ari double Ari? Nah, udah Cukup azan. jelas, Bu. Terima kasih. Oke, berarti sampai di sini dulu kita kali ya, karena udah azan juga. Tapi kita foto dulu dong, seperti biasa. Bu Ati nggak ada orangnya, tapi nggak apa-apa. Kita yuk, nah tuh ada Bu Ati. Kamu cantik Yuli, Bu Kapus. Ini Bu Kapus yang punya P2 KPTK Jakarta Timur. Ntar saya kalau nggak serius diomelin. Nggak boleh ikut pelatihan di situ. Di P2 KPTK Timur. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Nama-nama. Saya taruh di mana ya? Taruh di WA dulu ya, biar gampang gitu maksudnya. Ya, biar gampang itu ntar nge-share-nya. Satu lagi ya,
Biasa. Emak nggak cukup sekali. Nyai Bari itu ada Bari Nopi lagi nyuci kali ya. Nop, bangun Nop. Satu, saya buka ya. 1, 2, mana? 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti WA aja atau kita zoom-zooman lagi atau kita ketemu-ketemu lagi gitu. Lupa belum dimatiin.